Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Pak Eko Ramanuddin, Muhammad Nur Hidayah, Pak Muhyiddin, dan Pak Supriyadi Panggabean akan mempresentasikan tugas Advanced Software Engineering yang berjudul Analisis Faktor Penerimaan Pengguna E-Learning di UPN VJ menggunakan model Unified Theory of Acceptance and Use of Technology atau UTAUT. Next. Di sini UPN Veteran Jakarta adalah sebuah kampus, yaitu kampus Universitas Perguruan Tinggi Negeri baru yang berletak di Pondok Labu, atau lebih tepatnya di Jalan RS Fatmawati, Pondok Labu. Next. Latar belakang. E-learning merupakan aplikasi internet yang menghubungkan antara pendidik atau dosen dan mahasiswa dalam sebuah ruang belajar online. E-learning di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta atau UPNVJ memudahkan interaksi antara mahasiswa dalam proses belajar dengan dosen. Dosen bisa menempatkan bahan ajar dan bahan uji yang harus dikerjakan oleh mahasiswa di website tersebut untuk diakses oleh para mahasiswa. Next. Ada beberapa dosen dan mahasiswa yang belum optimal dalam menggunakan e-learning ini. Misalnya, ada beberapa dosen yang hanya menggunakan e-learning ini sebatas untuk mengupload materi semata. Sementara fitur lain yang dimiliki e-learning ini belum digunakan secara maksimal, seperti belum maksimalnya penggunaan fitur forum dan diskusi ataupun ruang tugas dan kuis. Next. Pokok permasalahan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penerimaan penggunaan e-learning di kampus UPNVJ menggunakan model Unified Theory of Acceptance and Use of Technology atau UTAUT. Selanjutnya akan diterangkan oleh Pak Eko. Terima kasih. Silakan Pak Eko. Selanjutnya ada tahapan penelitian, yaitu dimulai dari studi literatur, kemudian model konseptual, penyusunan hipotesis, kemudian metode pengambilan sampel, lalu penyusunan instrumen penelitian, penyebaran kuesioner, uji instrumen, analisis data, kesimpulan, serta penyusunan laporan. Untuk literatur kita ada Venkatesh V, Morris M.G., Davis G.B., and Davis F.D. tahun 2003 yang berjudul User Acceptance of Information Technology Toward Unified View MIS Quarterly September volume 27 nomor 3 halaman 425 sampai 478. Lalu ada Nugroho Jatmiko Jati tahun 2012 yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Pemanfaatan dan Penggunaan Sistem e-tiket dalam jurnal Diponegoro Journal of Accounting volume 1 nomor 1. Lalu Sutanto tahun 2018 faktor yang mempengaruhi penerimaan dan penggunaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Jurnal Akuntansi dan Auditing volume 15. Baik, untuk kerangka konseptualnya kita menggunakan Unified Theory of Acceptance and Use of Technology yang menyimpulkan bahwa terdapat 4 konstruk utama yang mempengaruhi minat keperilakuan atau behavior intention dan perilaku penggunaan atau use behavior dalam teknologi informasi. Keempat konstruk tersebut yaitu ekspektasi kinerja atau performance ekspektasi, lalu ekspektasi usaha atau effort ekspektasi, pengaruh sosial, social influence, dan kondisi-kondisi yang memfasilitasi atau facilitating condition.
Selain itu, UTAUT juga menggunakan 4 variabel moderasi, yaitu gender, age, experience, dan voluntariness of use, sebagaimana dikutip dari sumber Venkates et al. Tahun 2003. Baik, untuk modul penelitian yang dihipotesiskan, model UTAUT yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model UTAUT yang dimodifikasi oleh Shuai Huang dan Zhuo Wang sebagaimana dirujuk dari Nugroho Jatmiko Jati tahun 2012 dalam jurnal yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Minat Pemanfaatan dan Penggunaan Sistem Etiket. Jadi pada model ini terdapat 4 variabel utama dan 4 variabel moderasi yang dapat mengaruhi behavior atau perilaku menggunakan teknologi. Keempat variabel utama yang dimaksud adalah performance expectance, lalu effort expectancy, kemudian social influence, dan facilitating condition. Sementara itu, keempat variabel moderasi yang tadi di slide sebelumnya ada, yaitu usia, jenis kelamin, pengalaman, dan pendidikan diabaikan dalam model ini. Next. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Muhyiddin. Terima kasih, Pak Eko. Untuk pengukuran variabel penelitian, yang pertama berdasarkan ekspektasi kinerja atau performance ekspektasi. Indikator dan pertanyaannya adalah kemudahan pengelolaan. Dengan pertanyaan, saya merasa e-learning membuat tugas saya lebih mudah mengerjakan tugas. Kemudian untuk indikator keuntungan kinerja, dengan pertanyaan, saya merasa menggunakan e-learning meningkatkan produktivitas saya. Untuk indikator kecepatan mengerjakan, pertanyaannya, saya merasa menggunakan e-learning memungkinkan saya menyelesaikan tugas lebih cepat. Indikator motivasi, saya merasa menggunakan e-learning memungkinkan saya meningkatkan kualitas tugas. Kemudian untuk ekspektasi usaha atau effort ekspektasi, indikator dan pertanyaannya, indikator kemudahan interaksi dengan pertanyaan, saya merasa menggunakan e-learning jelas dan dapat dipahami. Indikator kompleksitas dengan pertanyaan akan mudah bagi saya untuk terampil dalam menggunakan e-learning. Indikator persepsi kemudahan penggunaan dengan pertanyaan, saya merasa mudah untuk mengakses e-learning. Kemudian indikator kemudahan dipelajari dengan pertanyaan, belajar untuk mengoperasikan e-learning mudah bagi saya. Pengukuran variabel penelitian berdasarkan pengaruh sosial atau social influence. Dengan indikator orang berpengaruh. Pertanyaan, orang yang mempengaruhi perilaku saya menganjurkan saya untuk menggunakan e-learning. Orang penting, pertanyaan, orang yang penting bagi saya mengharuskan saya menggunakan e-learning. Indikator faktor keluarga, dengan pertanyaan, teman atau keluarga saya membantu dalam menggunakan e-learning. Indikator faktor sosial, dengan pertanyaan, secara umum lingkungan mendukung saya untuk menggunakan e-learning. Kondisi yang memfasilitasi atau facilitating condition. Dengan indikator kondisi yang memfasilitasi, saya memiliki sumber daya yang diperlukan untuk menggunakan e-learning. Indikator pengetahuan, saya memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk menggunakan e-learning. Indikator kesesuaian. Dengan pertanyaan, saya yakin e-learning kompatibel dengan sistem lain yang saya gunakan. Indikator diterima luas, dengan pertanyaan, saya dapat bantuan dari orang lain ketika saya kesulitan dalam menggunakan e-learning. Selanjutnya, berdasarkan niat perilaku pengguna atau behavioral intention user. Dengan indikator bermaksud menggunakan, pertanyaannya, saya berniat lebih sering menggunakan e-learning pada waktu yang akan datang. Indikator memprediksi menggunakan dengan pertanyaan,
Saya memprediksi akan menggunakan e-learning pada waktu yang akan datang. Indikator berencana menggunakan dengan pertanyaan, saya berencana untuk menggunakan e-learning pada waktu yang akan datang. Selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Supriyadi Panggabean. Dipersilakan. Terima kasih kepada Pak Muhyiddin dan teman-teman yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan presentasi ini. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tentang hipotesis. Analisis faktor penerimaan pengguna e-learning di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta menggunakan model Unified Theory of Acceptance and Use of Technology atau UTAUT. Hipotesis yang pertama, ekspektasi kinerja atau performance expectancy mempunyai pengaruh positif terhadap minat dalam menggunakan e-learning. Dalam kurung, behavioral intention to use the system. Hipotesis yang kedua, ekspektasi usaha atau effort expectancy mempunyai pengaruh positif terhadap minat pemanfaatan dan penggunaan e-learning. Ini juga behavioral intention to use the system. Hipotesis yang ketiga, faktor sosial atau social influence mempunyai pengaruh positif terhadap minat, pemanfaatan, dan penggunaan e-learning. Dan ini juga termasuk behavioral intention to use the system. Hipotesis yang keempat adalah kondisi yang memfasilitasi atau facilitating condition. Ini mempunyai pengaruh positif terhadap perilaku pemanfaatan dan penggunaan e-learning. Ini behavioral intention to use the system. Teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penyebaran kuesioner menggunakan Google Form yang akan disebarkan secara online melalui aplikasi WhatsApp. Penilaian terhadap setiap pertanyaan dalam kuesioner menggunakan skala Likert dengan 5 alternatif pilihan, yaitu sangat tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Baik Pak, next. Teknik analisis data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Partial Least Square atau PLS. Analisis data dilakukan terhadap dua hal, yaitu outer model dan inner model. Outer model terdiri dari uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas terdiri dari uji validitas konvergen dan validitas diskriminan. Reliabilitas diukur dari nilai composite reliability, sedangkan uji untuk inner model digunakan untuk koefisien determinan atau R2 dan Fed koefisien atau uji hipotesis. Jenis penelitian. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kausatif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian kausatif bertujuan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Subjek penelitian ini adalah penggunaan e-learning di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Penelitian ini menggunakan full force sampling dengan jumlah sampel sebanyak 278 responden pengguna e-learning di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta pada Fakultas Ekonomi. Dengan ilmu kita menuju kemuliaan. Karya Ki Hajar Dewantara. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Semoga bermanfaat.
kita